Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aresti Anisyah Pramudia, Dewi Kartika Panjaitan, Syaharani Dwi Sofyan, Rifa Az-Zahra Mitra, Fairuz Azmi Andira Nasution, Muhammad Alif Mekanza, dan Muhammad Isral Gunawan. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktek regresi linear sederhana. Tema yang kami ambil adalah pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Data inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada layar berikut ini. Baiklah, pertama-tama kita masuk ke variable view yang terletak di sebelah kiri bawah layar. Lalu klik name di baris nomor 1 X dan di baris nomor 2-nya Y. Pada label X kita beri nama inflasi. Lalu pada label Y kita beri nama pertumbuhan ekonomi. Setelah itu kita kembali ke data view. Akan muncul dua kolom X dan Y. Lalu kita isi dengan data yang telah kita dapatkan. Setelah data yang muncul, kita pergi ke Analyze yang berada di atas layar, lalu Regression dan klik Linear. Lalu akan muncul pada layar seperti berikut ini. Pada dependent, kita isi pada variable Y yang bersihkan pertumbuhan ekonomi. Dan independent kita isi dengan variable X dengan inflasi. Setelah itu, klik OK. Akan muncul pada gambar layar seperti berikut ini. Untuk membaca variables entered atau removed, variable independent merupakan inflasi dan variable dependentnya merupakan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan metode enter. Sementara itu, untuk membaca model summary dari output di atas, diketahui nilai R² sebesar 0,023. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh inflasi X terhadap pertumbuhan ekonomi Y adalah sebesar 2,3%, sedangkan 97,7% lainnya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti. Untuk membaca tabel ANOVA, F hitung digunakan rumus DF1 sama dengan K dikurang 1, yang dimana K merupakan variabel bebas dan variabel terikat, dan N adalah jumlah sampel. Maka DF1 sama dengan 2 dikurang 1. 2 merupakan jumlah X dan Y, jadi 1. Lalu pada DF2, N dikurang K. N merupakan jumlah sampel yang dimana kita menggunakan 14 sampel dan K merupakan 2 yaitu jumlah variabel, jadi 12. Maka kita lihat nilai tabelnya merupakan 4,75, yang dimana DF1 merupakan yang horizontal dan DF2 yang merupakan vertikal. Dari hasil di atas, nilai hitung F hitung sebesar 0,282, yaitu lebih kecil daripada tabel F tabel sebesar 4,75. Artinya, hipotesis ditolak atau tidak layak. Dapat pula dilihat dari nilai sigma yaitu 0,605 lebih besar daripada 0,05 yang berarti tidak layak. Lalu untuk membaca tabel koefisien, A sama dengan angka konstan dari unstandardized coefficient. Dalam kasus ini, nilainya sebesar 588,670. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada inflasi X, maka nilai konsisten pertumbuhan ekonomi Y adalah sebesar 588,670. B sama dengan angka koefisien regresi, nilainya sebesar minus 0,041. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% inflasi X, maka pertumbuhan ekonomi Y akan meningkat sebesar minus 0,041 karena nilai koefisien regresi bernilai minus. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa inflasi X berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Y, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 588,670 minus 0,041.
Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikasinya adalah sebesar 0,605, yaitu lebih besar dari probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa HA ditolak dan H0 diterima, yang berarti bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk membaca T hitung, berdasarkan output di atas, diketahui nilai T hitung sebesar minus 0,531. Karena nilai T hitung sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya kita akan mencari T tabel. Adapun rumus dalam mencari T tabel adalah nilai A per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Derajat kebebasan ataupun DF sama dengan N dikurang 2, yang dimana N jumlah variabel, 14 dikurang 2 sama dengan 12. Nilai T tabel 0,025 dibagi 12. Kemudian kita lihat pada distribusi nilai tabel, maka didapat nilai T tabel sebesar 2,179. Karena nilai T hitung sebesar minus 0,531 lebih kecil dari T tabel 2,179, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk kita membuat kurva, kita kembali lagi ke SPSS, lalu klik Analyze, Regression, dan lalu Linear. Setelah itu akan muncul pada layar seperti berikut ini. Lalu kita klik Plot pada sebelah kanan, lalu klik OK. Lalu kita pilih SRI Side dan ZP Red pada bagian kiri dan pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita klik Continue. Jangan lupa juga histogram dan normal probability plotnya kita centangkan. Setelah itu akan muncul kurva pada gambar berikut ini. Berdasarkan tampilan output chart di atas, dapat dilihat bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan, yang artinya adalah data berdistribusi normal. Kesimpulannya adalah, dari hasil analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai inflasi X tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y, dengan nilai R-squared-nya 2,7%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.